Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Widal, ketemu lagi dengan saya Ambul Widal dan rekan saya Murphy Widal. Masa remaja adalah masa yang penuh dengan semangat, masa yang penuh dengan gairah. Maka mulailah sesuatu di kala Anda masih remaja. Baraya, selamat datang di Baraya Widal Podcast. Luk, Murphy, ayah saha ayeuna ya. Aya wae. Dulu pencetus eta mah Betul salah sekali. satu. Nah, sekarang kita akan kehadiran ataupun kedatangan yang tamu spesial buat kita. Yap, Dia orangnya yang sudah malang melintang di dalam segala dunia. ya, Mm-mm. dia tetap muda dan energi. Ya. Kita pengen Jiwanya tahu, ya, betul sekali. jiwanya. Kita pengen tahu seperti apa kiat-kiatnya untuk menjadi muda terus. Betul. Itu. Dan Makanya kita kiat-kiat kesuksesannya. betul sekali. Makanya kita undang untuk di Baraya Widal Podcast ini juga tentunya. Baraya, tanpa tunggu-tunggu lagi, kita sambut Om Edi Brother. Om Brother. Waduh. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Om, Ya. gimana kabarnya nih Om? Saya buka masker dulu Oke, ya, siap. sebentar ya. Karena kita sudah Karena kita menerapkan Protokol prokes kesehatan. yang baik. Betul. Tadi juga ada cuci muka pakai hand sanitizer. cuci tangan. Om. Cuci tangan. Tangan, Om. Saya cuci muka pakai hand sanitizer, cuci tangan pakai air mineral. Oh iya. Mutiaro. Luar biasa ya. Mujarab air mineral. Kalau mau tidur ya cuci tangan itu. Tergantung tidur sama siapa. Iya. Gimana, Om? Gimana nih kabarnya Om? Alhamdulillah. Selama pandemi ini nih. Kabar baik. Jadi selama pandemi ini cita-cita saya menjadi orang malas terkabul. Waduh, nanti kita bahas itu tentang Nanti malas. kita bahas tuntas tentunya juga. Betul. Gini Om, kita kan kenal Om ini sebagai seorang pengusaha ya. Dan alhamdulillah sukses banget gitu, dapat menginspirasi kita semua juga. Nah, gimana sih awal karir Om dalam berusaha atau membangun suatu usaha itu? Kalau saya jawab jangan marah ya. Enggak sih. Oke. Lu Jawabnya jangan marah ya. Jawabnya yang paling terpanjang, jangan Ini sedikit. medis tapi sekaligus juga teoritis. Perasaan Jadi- gak enak nih gue. Waktu saya lahir, Ya gimana? orang tua saya kan gembira. Mm-mm. Mereka bilang begini, semoga anak kita ini waktu lahir orang tua gembira, besarnya sukses, mati masuk surga. Saya masih waktu kita masih umur 2 hari. Saya bilang dalam hati karena belum bisa ngomong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal mereka tidak tahu cita-cita saya pengen jadi orang malas. Jadi gitu. Kalau ngomong-ngomong, Iya. Bung Widal ini saya kagum sekali karena dia seorang mungkin juga bisa dikatakan entrepreneur muda dalam bidang media. Makanya saya mau datang karena beliau adik saya ini, saya sering sebut adik karena tuan saya. Udah Padahal pasti. mukanya dia lebih tua, tapi nggak apa-apa lah. Itu soal penampilan. Ya. Soal isi hati mungkin dia lebih muda. Karena hati-hati. Hati-hati. Jadi begini, maaf, kembali lagi ke pertanyaan Bung Wiran ini kan, apa kiat menjadi sukses? Betul. Saya ini dasarnya orang malas. Saya pernah bertanya pada guru saya waktu saya kuliah di salah satu perguruan tinggi di lokasinya di dekat sanalah di LA. Dalam bahasa Sunda saya katakan, "Sir, I wanna be a rich person someday." Dia bilang, "Ulah gitu atuh Kang," katanya. "Ulah. Jangan jadi orang kaya." Dosen saya ini, dan dia seorang pengusaha waralaba makanan. Om maaf potong, dideketin Om mic-nya Om. Mic-nya ditarik aja, ditarik. Ditarik aja. Nah, Oke, Nah, gitu. saya mendekatkan diri karena saya biasanya kalau mendekati seorang, saya yang mendekati. Saya tidak harapkan Mike datang ke saya. Jadi akhirnya dosen saya tuh bilang, karena dia seorang pemilik waralaba internasional, jangan jadi orang kaya, tapi jadilah orang males. Saya bilang bingung juga. Saya sekolah capek-capek kan inginnya hidup cukup. Betul. Dia katakan, coba terapkan ini waktu kamu pulang ke Indonesia. Tentukan sampai usia berapa kamu mau bekerja. Dan usia berapa kamu pensiun. Tapi pensiun jangan umur 70 tahun. Nanti kalau 70 tahun tidak sempat menikmati. Usahakan pensiun 40 atau 50. Waduh, 40 kan lagi senang-senang jalan-jalan Iya. rasanya. Ya itu dia. Usia kamu berapa? Waktu itu usia saya 20 tahun. Kamu mau pensiun berapa?
50 lah saya bilang. Jangan. Kalau target itu harus lebih awal, 40 tahun. Nah, kamu tentukan berapa banyak uang yang kamu dapat di usia 40 tahun sehingga memungkinkan untuk menjadi orang yang malas. Malas artinya tidak perlu bekerja dan kita biarkan uang kita bekerja untuk kita. Itu maksudnya malas. Jadi bisa mengurus organisasi, lebih sering beribadah, ketemu anak-anak dan istri-istri. Istri-istri maksudnya? Ya, berarti itulah. banyak istrinya. Jadi begitu. Jadi oke, saya sebutkan jumlah tertentu. Oh, kalau target itu harus tinggi. Katakanlah 10 juta dolar karena waktu di sana uangnya dolar, jadi 10 juta dolar. Kalau 10 juta rupiah keur naon? Meser mio pun hese 10 juta. Nah, 10 juta dolar. Oke. Tapi ingat, sebelum Anda menjadi orang malas di usia 40 tahun dengan aset sebesar 40 juta, Anda harus jadi orang paling rajin di dunia. Waduh, bener juga. Jadi tentukan dari usia 20 tahun sampai usia 40 tahun, apa yang harus Anda lakukan, brother, gitu, untuk mencapai jumlah sekian. Tentunya kita harus sekolah yang baik, harus bekerja yang baik, memilih teman dan lingkungan yang baik, dan harus sehat. Jauhi narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Pokoknya yang dilarang agama jauhi. Kenapa? Kalau kita sakit, tidak mungkin bekerja. Kalau kita terjun ke dunia narkoba, tidak mungkin bisa isi Berpikir kepala yang kita. sehat. Benar. Kalau kita rajin melaksanakan hal-hal negatif yang dilarang oleh agama kita, tentunya hidup tidak akan ridho. Jadi ternyata untuk saya baru tahu, my brother, untuk menjadi orang malas kita harus jadi sangat rajin dulu. Iya. Kontradiksi, tapi itu memang real. Oleh karena itu saya tentukan, dan mungkin kiat ini bisa saya share sama teman-teman. Jadilah orang malas pada usia yang Muda. ditentukan nanti. Yang tentukan Mau sama. berapa? Mau usia 40 apa 50 tahun. Dan tentukan pada saat usia itu kita mau punya tabungan berapa. Sehingga dari depositonya pun bisa untuk hidup. Misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus punya program jangka pendek, menengah, jangka panjang. Jangka pendek karena waktu itu saya masih kuliah. Kuliah Yang benar. yang benar. Kalau bisa lulus cum laude. Kenapa? Itu sebagai jaminan gaji nanti kalau kita bekerja. Lulusan cum laude kan bisa minta gaji lebih besar, Iya, ya iya. kan? Daripada lulus biasa-biasa saja. Kamu lulus nyogok. Apalagi nyulus nyogok. Nah, yang kedua, mulailah usaha sedini mungkin. Waktu itu saya mahasiswa tidak bisa bekerja karena habis waktu untuk kuliah dan belajar. Tapi kan waktu itu saya tinggal di Anaheim, itu kota kecil di sebelah Los Angeles. Di sana populasi orang Indonesia ada 785. Banyak Termasuk juga saya, ya? banyak. Banyak juga. Karena itu dekat Disneyland dan kemudian ke dekat kampus saya. Saya pikir supaya dapat uang bagaimana? Saya muter, waktu itu Google belum, internet belum bagus, itu tahun 80. Tahun 80 saya. Saya belum lahir. Iya, tahun 80. Kan Saya saya udah. sekarang hampir 60. Jadi tahun 80 berarti usia saya berapa? 20. 60. 18. 18. Betul sekali. Iya kan, 18 menjelang 19. Ya. Nah, pada saat itu saya melihat satu peluang. Ada lebih dari 700 orang Indonesia di sana. Pasti kalau kita kan kangen sama Indomie ya. Maaf saya menyebutkan merek, kadang dengan mie instan. Dan minuman teh yang dalam kemasan. Dan rokok gudang garam. Kangen sekali. Saya berpikir gimana caranya saya bisa mendatangkan barang-barang tersebut ke kota saya. Mulailah. Akhirnya ke setiap orang tua saya tanya, Edi mau dikirim apa? Tolong kirimkan mie instan 20 dus. Banyak sekali. Sama rokok. Itu ada peraturan bahwa hanya boleh kirim 1 dus dan 1 slof rokok. Kalau dianggap lebih dari itu dianggap import, harus bayar pajak. Oke. Nah, saya coba kirim 1 bungkus mie instan dan 1 slof rokok merek tertentu yang amat digemari. Saya iseng-iseng, waktu itu belum zaman WhatsApp atau chatting lainnya. Saya SMS. Mau makan Indomie, minumnya
teh ini titik-titik dan rokoknya ini mau $5 ada di tempat saya. Saya pikir yang datang cuma 10 orang, 75 orang, sedangkan satu kotak isinya cuma 24. Jadi terpaksa diundi. Bayangkan $5, kalau waktu itu masih 2.000. Ya $5 kali 2.000 berapa, Bung Mufti? $5 sebelum 10.000. 10.000. Kalau saya mah di matematika buruk banget. Ya, pasti kita sengaja. 10.000 waktu itu. Sedangkan Indomie itu cuma 800. Ya, dan minuman itu cuma 1.000. Jadi dengan modal 1.800 tambah telur tidak ternilai murah sekali harganya, saya bisa untung 10.000. Berarti saya untung berapa ratus %. Iya. Di sana kan begitu. Oleh karena itu dilanjutkan. Saya kalau import Indomie ini ada kesulitan karena tidak mungkin saya import. Akhirnya saya bikin roti setrika. Roti setrika. Aneh kan? Kenapa roti setrika? Karena orang tuh malas. Kebanyakan yang sekolah di sana tuh orang tuanya mampu dan biasa punya pembantu. Di sana tidak ada pembantu. Kita tinggal di apartemen atau lebih katakan di kayak asrama mahasiswa yang jelek. Tidak boleh diperkenalkan masak. Jadi di dalam kamar hanya boleh maaf pakai setrika uap atau setrika biasa. Boleh untuk setrika. Saya bikin roti, saya isi selai, kornet semuanya, ditutup, dibungkus pakai aluminium foil, disetrika. Oh. Jadi roti panggang. Pemanggangnya jadi persikaan. Karena tidak boleh. Roti panggang. Iya. Saya jual $2 lebih murah. Ya dari Indomie yang untung besar, $2. Modalnya hanya 50 sen. Untung. Nah, makin lama meningkat. Akhirnya tahun kedua saya sudah jadi supplier sarapan, makan siang dan makan malam untuk waktu itu jadi 2.000 orang. Untuk 2.000 orang. Warga Indonesia di sana. Warga Indonesia. Saya memperkerjakan lagi 2 orang Meksiko, 1 bule. Orang Meksiko ini untuk meracik dan bulenya ini untuk nganter. Karena kalau nganter orang Asia dicurigai oleh polisi, ya kan? Jadi antar. Jadi akhirnya saya bisnis catering. Akhirnya bisa menyewa satu tempat, kuliah tetap jalan. Ada 2 teman dari Meksiko yang mengelola, bikin makanan. Dan kuliah saya lancar, uang saya banyak. Jadi intinya yang saya katakan, ya tidak semua orang beruntung bisa kuliah di tempat lain. Tapi begini, ada peluang yang kita bisa manfaatkan. Peluang yang saya dapat adalah pada saat saya tingkat 1 ada 700 lebih mahasiswa Indonesia di sana. Dan perut Asia itu apalagi perut Indonesia kan agak beda ya bro. Makan steak sekali-sekali enak. Makan hamburger sekali-sekali. Kalau pagi, siang, sore, malam enak oke. Enggak enak kan. Akhirnya saya lihat peluang. Jadi pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mendatangkan income secara halal dan tidak mengganggu aktivitas kita sebagai mahasiswa. Misalnya bisa bikin sablon, ya, sablon band-band tertentu atau komunitas tertentu itu bisa dijual tanpa mengurangi waktu kita untuk belajar. Ini kan harus dimulai dari sedini mungkin. Ya karena saya ingin pensiun pada usia 50 atau 40, jadi kita harus cari uang. Pada saat saya umur 18 cari uang gimana? Mau kerja ijazah SMA, SMA di Jakarta terlaku itu. Paling bisa kerja di McDonald, 1 jam cuma berapa $. Kerjanya capek. Tapi dengan saya jualan makanan yang berbau-bau Indonesia kepada masyarakat Indonesia di sana, itu kan jadi peluang. Dan saya bisa manfaatkan. Pada waktu itu belum ada model GoFood atau belum ada. Kalau sekarang udah nggak laku. Tapi format GoFood udah ada dulu ya, sama Om Edi udah dipraktekin. Edifood. Udah SMS. Dulu kan internet belum bagus ya, jadi SMS. Edi, tolong kirim saya 10 sandwich. Oke, kirim. Jadi orang Meksiko yang bikin. Tapi itu langganannya ada yang dari selain orang Indonesia? Om? Tahun pertama Indonesia tahun semua. kedua hampir semua mahasiswa yang malas. Kan teman-teman saya termasuk mahasiswa yang tidak beruntung karena kiriman tidak terlalu banyak. Tapi kan banyak mahasiswa umpamanya dari Brunei, dari Malaysia, dari Korea, dari Jepang yang selisih
kurs dolar itu tidak terlalu pengaruh. Jadi mereka punya tabungan yang banyak, Iya. mungkin keluarganya pengusaha tajir, dan mereka biasa ada pembantu. Nah, biarlah saya jadi pembantu untuk mereka. Biarlah saya menyiapkan sarapan. Pertamanya sarapan. Jadi kalau orang-orang datang ke kampus bawa ransel, saya bawa ransel dan bawa termos es, tahu nggak iGlow itu termos es, isinya sandwich. Udah dikemas pakai aluminium foil dan disetrika. Bawa 10-20. Itu jualan di depan kelas. Ya, $2. Semua orang bilang, kebetulan ada teman saya anak pengusaha ternama. Bikin malu orang Indonesia, katanya. Saya bilang dalam hati, ya nggak apa-apa, kan kamu dikirimin duit lebih, saya kan pas-pasan gitu. Kecuali kalau lo mau kasih gue $5.000 setiap bulan sih mau saya. Iya kan. Jadi gitu. Inti dari omongan bahwa kita harus memanfaatkan peluang sedini mungkin di lingkungan kita tanpa mengganggu. Waktu itu saya masih kuliah, jam kuliah atau waktu belajar, dan itu berjalan. Tahun kedua sudah baik, tahun ketiga dilarang sama orang tua. Karena orang tua mungkin merasa malu. Waktu itu ayah saya masih menjabat di satu posisi yang cukup baik. Dia dengar-dengar, anak kamu tuh nggak kuliah tapi jualan. Ibu saya bangga dalam hati. Tapi berhubung bapak marah, ya udah. Tapi udah keburu punya uang. Jadi akhirnya saya jual bisnis itu kepada rekan saya dari Malaysia. Saya jual dengan jumlah uang yang cukup baik karena bisnis itu sudah berjalan. Jadi semacam kantin. Jadi saya udah punya kantin, supply ke orang, udah jalan, saya jual. Saya jual, dah dapat uang. Terus uang itu kalau dibeliin mobil bisa, satu mobil. Tapi habis. Akhirnya saya belajar lagi. Karena waktu itu saya lihat ada peluang, cuma saya tidak bisa mengurus LC untuk import-import, ekspor-import, peluang masakan Indonesia, makanan Indonesia, dan saya tidak boleh berjualan. Akhirnya saya datang ke KBRI, ke konsultannya, Pak, bagaimana saya bisa import? Bisa, boleh import, tapi melalui perusahaan. Nah, saya harus bermitra dengan perusahaan lokal di sana. Saya bermitra, amun di dia mas CV gitu ya, perusahaan logistik. Udah bermitra, akhirnya import makanan. Lama sih sampainya karena lewat perjalanan lintas benua. Tapi begitu sampai dijual itu laku sekali, bro. Pastilah banyak yang kangen mungkin ya makanan. Pada waktu itu belum seramai sekarang ya, itu tahun 80. Jadi mie instan itu lebih banyak buatan Jepang atau buatan Taiwan. Buatan Indonesia belum terkenal. Sekarang produk yang saya sebutkan tadi di Afrika udah terkenal. Nah, jadi saya mulai import. Jadi jual kepada pengecer. Kalau waktu itu saya jual kepada langsung jadi bentuk matang. Waktu itu saya jual kepada pengecer. Jadi kepada supermarket, kepada apa. Wah, itu masih berjalan. Sekarang kebetulan adik saya ada keluarga di sana, masih berjalan. Cuma saya nggak dapat apa-apa lagi. Dapat thank you aja. Sebagai pendiri. Berapa lama itu, Om? Selama saya sekolah. Berarti kembali ke Sukabumi, ke Indonesia maksudnya? Ke Indonesia, saya kembali ke Indonesia kan udah ngantongi jumlah uang cukup baik. Waktu itu saya coba bekerja. Sebelum saya berangkat kembali ke Australia untuk ambil S2, saya sempat bekerja di Indonesia dengan teman-teman, membuat satu holding company, advertising. Pada waktu itu mulai tren advertising. Dan saya punya klien dulu, hanya satu kliennya, Unilever. Kan produknya loba. Kliennya satu, produknya lama. Jadi saya jual konsep. Jadi saya tidak punya peralatan. Waktu itu tidak punya peralatan apa-apa, tidak punya modal. Tapi saya punya koneksi yang cukup baik. Kawan-kawan alumni sekolah saya itu banyak menduduki posisi cukup baik di perusahaan-perusahaan. Jadi saya menjual konsep. Konsep itu tidak ada modal. Modalnya hanya laptop. Dan ide-ide. Saya kan sering jalan-jalan ya, lihat tampilan, lihat display, lihat event-event, dan kemudian karena saya suka, saya sering rekam. Waktu itu pakai handycam. Dulu belum zaman ada handphone bisa ngerekam. Nah, pakai handycam. Sampai kembali saya bikin perusahaan namanya Mata Promosindo, bisa dicek di Google, ada tuh Mata Promosindo. Bikin untuk
perusahaan advertising. Karena saya keterbatasan modal, hanya punya laptop, saya bikin konsep aja. Saya datangi kawan-kawan saya jual konsep itu. Ya, jual konsep itu. Jadi kalau mau pakai bayar, nggak mau pakai buang aja. Karena saya juga tidak punya modal apa-apa. Kemudian dari 100-200 saya kibarkan berikan semacam konsep itu, ada juga yang nyangkut. Saya kaget juga. Ya saya hubungi 100-200 orang, ya email kirim dibuang, kadang-kadang nggak dibaca kali ya, karena mereka sudah terikat dengan agensi. Nah akhirnya saya pegang produk shampoo terkenal, itu bikin acara besar. Nah konsep saya dipakai oleh perusahaan yang biasa dia pegang. Nah saya dapat uang. Karyawan cuma 3. Saya melihat di cermin dan saya megang saya. Jadi karyawannya 3 itu saya aja. Kalau ada tamu saya bikin minum, beres-beresin apa? Enggak ada, cuma kantornya. Kamar saya di depannya ada ruangan, ada meja 1 sama kursi 2, itu kantor saya. Tapi yang saya sangat kaget sekali, saya pertama konsep itu dihargai 30 juta Indonesia. Indonesia. Kalau sekarang mungkin senilai 300 juta. Karena itu konsep yang integrated untuk Jawa dan Bali. Ada diterapkan seluruh Indonesia. Dan waktu itu Unilever sedang launching satu brand lah, saya nggak boleh sebut, sabun bagus. Saya megang dari above the line, below the line. Nah disitulah maju. Tapi saya ingat nasihat ada salah satu saudara saya yang lucu, nasihat gini, Edi, hidup kamu itu yang penting cukup, tidak perlu berlebihan. Baju kamu yang penting rapi, tidak perlu mahal. Muka kamu yang penting senyum, tidak perlu pakai perhiasan mahal, karena itu kunci sukses. Jadi prinsip itu begini, kalau kamu punya uang hanya untuk beli sepeda, jalan kaki aja, sehingga uang kamu utuh. Kalau saudara saya bilang, kalau kamu punya uang buat beli motor, belilah sepeda, sehingga sisanya bisa kamu tabung. Jika kamu nanti pengen motor, belilah pada saat kamu punya uang untuk beli mobil. Katakanlah mobil 100 juta, motor 20 juta. Kalau kita beli mobil 100 juta, habis. Sedangkan mobil itu perlu maintenance, perlu servis, perlu ganti ban, perlu bayar pajak dan lain-lain. Tapi kalau kita beli motor 20 juta, uang kita masih 80 juta. Jadi yang besar disimpan selalu lebih banyak daripada yang dipergunakan. Nah kalau kamu mampu beli Mercedes, baru beli Corolla. Mercedes 1 miliar, Corolla waktu itu 200 juta. Jadi sisa 800 juta. Nah itu kalau mau jadi orang malas. Kan itu tadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah nanti ceritanya bisa panjang. Tapi kan acara ini kita untuk happy aja. Jadi saya ingin, karena cita-cita saya jadi seorang pemalas, dan dosen saya bilang bagus jadi pemalas kalau kamu sudah bekerja keras. Jadi there is no free lunch in the world. Jadi nggak ada makan siang gratis, nggak ada yang cuma-cuma dalam hidup. Nah kebetulan saya Muslim, dan agama saya pun menyatakan bahwa lebih baik tangan menghadap ke bawah daripada tangan menghadap ke atas. Dan sebagai seorang Muslim dihitung itu kalau bisa naik haji, kalau bisa berderma, kalau bisa bangun masjid, kalau bisa bersedekah, itu kan dihitung. Nah bagaimana kalau kita bisa naik haji kalau tidak mampu? Bagaimana kita bisa bersedekah? Bagaimana kita bisa menyantuni janda-janda cantik dan anak yatim? Itu bang. Ya. Kenal janda-janda cantik lah. Loh, di mata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang sama. Di mata saya beda. Kalau ini maaf ibu-ibu, bapak-bapak semua maaf. Ini cuma sekedar joke. Kalau saya menyantuni janda usia 80 dengan usia 18, di mata Allah sama, di mata saya beda. Maaf punten Bu saudara. Diperbanyaklah yang mudah-mudahan. Iya, jadi saya mau wal dunia wal akhirat. Jadi akhirat saya dapat ya reward juga, mata saya juga ikut bagus gitu.
inilah yang tadi pertama kita bicarakan. Ini Om Edi ini juga tetap masih muda. Itulah di situ. Jiwa. Jiwanya luar Usia biasa saya hampir 60, Iya. tapi saya nggak pernah merasa tua ini. Iya, karena lingkungan saya anak muda semua. betul. Jadi manusia itu tergantung lingkungannya. Lingkungan. Nah, Sigmund Freud kan selalu bilang, kamu adalah lingkunganmu. Nah, lingkungan saya, Bung Murphy, Bung Widal, dan teman-teman semua dari Widal Community, komunitas lain. Nggak ada komunitas umur 50, kagak ada umur 60. Umur 20, 30, 40 kan? Jadi saya merasa paling muda. Karena apa? Rambut saya belum tumbuh. Iya kan? Lo lihat Bro Widal, rambut udah panjang. Udah Saya kepanjangan belum dia. tumbuh. Jadi ini menguntungkan Iya. untuk ibu-ibu muda. Karena ibu-ibu muda itu mempunyai kecenderungan menyayangi balita. Ya, kalau lihat rambut saya begini, kan halus. Iya, betul. Langsung mereka ingin nyusuin. Maaf. Ingat-ingat sesuatu aja. Ingat sesuatu, ingat bayinya maksudnya. Ingat bayinya betul. Jadi hidup masih dibahas santai. Iya. Sersan, zaman dulu ada istilah sersan, serius tapi santai. Bagaimana kita membicarakan hidup secara serius tapi melakukan dengan santai. Gitu my brother. Kan petunjuk sekarang juga pemerintah kita harus tenang, harus senang dalam menghadapi pandemi ini ya Kak Om ya. Betul, setuju. Karena mau tidak mau imun juga akan mungkin kalau yang mampu bisa membeli vitamin, beli ini. Tapi kalau yang tidak mampu kita mengandalkan apa? Kecuali mengandalkan kesenangan diri kan. Betul, saya setuju dengan kata-kata Bro Widal. Saya ini udah memasuki tahun kedua pandemi. Dan ini tidak hanya di Sukabumi, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan bahkan kita boleh bangga kalau orang lain dapat medali emas, kita rekor tertinggi. Mengalahkan India dan Brasil. Wih. Itu prestasi negatif. Tapi yang penting prestasi. Tapi karena begini, ya, India itu satu dataran, Amerika satu dataran, Australia satu benua satu daratan, Eropa ada berapa ratus negara satu dataran, Indonesia terdiri dari 15.765 kepulauan terpencil, susah melakukan vaksinasi. Gini aja deh, Persib aja kalau bertanding ke Papua, mendingan liburan ke Singapura, tiket lebih murah kan. Jadi letak Indonesia, saya tidak memberikan statement negatif terhadap langkah-langkah pemerintah Indonesia, karena perlu diketahui, jadi presiden Indonesia, jadi menteri di Indonesia itu sulit. Jadi kayaknya di presiden Indonesia kayak presiden Pulau Jawa aja, menteri Pulau Jawa. Coba berapa kali dalam setahun menteri kita atau presiden kita ke Halmahera? Ya, berapa kali dalam 10 tahun presiden kita berkunjung ke Irian Jaya atau kepulauan yang terpencil, Morotai atau apa. Jadi letak geografis dan demografis Indonesia itu unik. Jadi kita harus angkat topi kepada pemerintah yang telah berusaha memvaksin 15.000 pulau dan tidak mudah. Nah, yang Bung Widal katakan itu benar sekali. Yang paling baik adalah menganggap semuanya sebagai anugerah. Ya. Kalau dulu kan kalau perempuan pakai cadar diketawain. Nah, sekarang perempuan copot cadar dimarahin. Alhamdulillah. Dan kalau dulu kita sholat mungkin pas lebaran haji sama lebaran Idul Fitri, sekarang siun di imah we sholat. Ya, siun ke masjid di imah sholat. Ke masjid tara hoyong masuk surga. Siapa lu? Siapa lu? Punya kenalan di dalam surga. Kata malaikat sahasia. Tapi begini, pada saat pandemi ini kan seluruh dunia, Iya, Bang. kita sulit. Tapi ada peluang loh. Misalnya, karena saat sekarang orang susah keluar rumah, barangkali kita bisa jadi jasa antar. Oh iya. Ya, walaupun sudah didahului oleh perusahaan-perusahaan besar dengan misalnya Gojek atau lain sebagainya. Saya maaf menyebutkan nama. Tapi kita bisa bikin jasa antar. Umpamanya, kan sekarang orang lagi isoman. Kita bikin paket isoman, isolasi mandiri. Jadi dia tidak perlu masak, tidak perlu ke pasar. Kita bikin paket, siang pagi makan ini, siang makan ini, malam makan ini. Kalau perlu kita beliin vitamin juga. Kita ambil jasa sedikit. Ya, jadi kita yang
memasak atau membelikan makanan. Jadi langganan. Kalau Gojek kan nggak bisa langganan, betul nggak? Nah, kalau Gojek masih punya aplikasi, ini tidak bisa. Jadi misalnya Murphy Food atau Murphy Delivery misalnya, atau Widal Delivery, ini peluang juga. Jadi kita memberikan paket. Mereka tetap membayar kok. Sekarang mereka tuh kan ada yang masih mampu untuk bertahan di rumah dengan tabungan. Mereka masih harus membeli. Tapi ke pasar sieun. Jadi misalnya Murphy Delivery dengan prokes, dengan pakai baju astronot, dengan wah semuanya disemprot dulu, asal jangan makanan disemprot disinfektan kan kemasannya. Jadi Kang Murphy yang belanja, yang masak apa. Itu peluang juga. Dan jangan salah, ibu-ibu kayak saya di rumah, keluarga saya itu, anak dan istri saya itu tiap hari dikunjungi oleh paket. Karena apa? Sekarang mall tutup. Ya. Jadi peluang untuk berbelanja secara langsung menurun. Tapi peluang untuk berbelanja secara online meningkat. Kan jadi ada jenis usaha yang bisa terbuka. Jadi kita bagaimana seorang entrepreneur yang tangguh, seorang yang bersiap menjadi orang malas, kan harus tangguh sekarang. Bagaimana memanfaatkan ancaman, bagaimana merubah ancaman atau melihat ancaman dan mensiasati menjadi peluang. Kalau orang banyak di rumah, berarti kita bisa menjual secara online. Offline juga datengin bisa, online lewat aplikasi bisa. Atau kita door to door menjual vitamin atau apa. Risiko pasti ada lah kalau kita menghindari, tapi sesuai dengan prokes. Jadi Bung Murphy harus melihat peluang sekecil pun dalam satu masalah yang paling dahsyat sekalipun. 1% peluang adalah lebih baik daripada 90% angan-angan. Lebih baik makan sama teri dalam kenyataan daripada daging dalam hayalan seperti Mimpi. itu ya. Itu. Saya paling sering makan sama ayam. Dulu saya pelihara ayam masih kecil. Jadi ayam makan, saya juga makan. Jadi makan sama ayam. Bareng ayam. Bareng ayam. Makan sama babi juga saya sering. Iya. Waktu itu saya lagi ke Pulau Bintan, melihat ada peternakan babi. Saya tidak masuk, cuma babi makan, saya makan. Jadi babi makan, saya makan juga. Walaupun saya Muslim, tapi saya makan sama babi. Jaraknya 500 meter lah. Jadi intinya kita ini jangan terpuruk dalam keadaan mungkin ya Om ya. Tapi gimana kita keluar dari keadaan untuk struggle dalam kehidupan ini mungkin ya. Karena gini my brother, Tuhan, saya bukan orang yang religius. Cuma saya kan akhir-akhir ini banyak di rumah, banyak dengar ceramah. Jadi yang nggak pernah pun saya dengar, jadi saya dengerin kan. Saya ceramah terus saya dengerin. Nah dan ceramah tuh saya sering catat. Dari ceramah 1 jam yang bagusnya 1, ceramah 2 jam kadang-kadang nggak ada yang bagus ya, karena jelekin orang. Ceramah 3 jam ada 10. Nah diantaranya adalah apa yang terjadi, yang saya catat nih, sampai saya catat dengan tinta hitam bukan tinta emas. Kalau tinta emas baca aja hese. Apa yang terjadi di dunia ini sesungguhnya semua adalah takdir. Semua adalah ciptaan Allah. Dengan adanya pandemi ini, mungkin kita ada salah, mungkin dunia salah, mungkin sistem hidup kita salah, di mana sekarang terjadi pemborosan. Kayak, mohon maaf, misalnya barang-barang yang tambang itu kan tidak mungkin diulang lagi kayak minyak. Minyak itu kan terdiri dari mikroplankton yang terhimpit oleh panas bumi selama jutaan tahun. Sekarang minyak dan gas bumi udah digali habis. Ya orang pakai hairspray, pakai knalpot, pakai polusi merusak ozon. Mungkin saya tidak tahu. Allah membuat earth detoksinasi bumi. Di mana kita harus belajar sehat lagi kan sekarang. Iya kan? Kita harus belajar sehat. Karena selama ini kita mengabaikan kesehatan. Merokok, ya, keluar sembarangan, knalpot, ya pabrik yang buka. Dengan adanya pandemi ini pabrik agak tutup. Polusi agak berkurang. Ya kan? Kita mau ngomongin orang pun sieun paeh. Ya, mau ngegosip ngumpul dari 3 udah nggak boleh. Mau begadang malam-malam jam 8 suruh masuk. Mau jalan-jalan yang nggak perlu buang duit, suruh pulang. Kan berarti kita harus nyaah gitu, harus sayang sama diri sendiri, harus sadar bahwa ternyata banyak yang lebih indah
daripada jalan-jalan ke mall. Ketemu sama anak-anak, istri-istri, tetangga-tetangga. Ya maksudnya istri-istri tetangga-tetangga gitu, saudara. Kalau dulu ketemu keluarga, ketemu anak aja, anak tanya istri WA, ya, iraha, wih, cicing yang ke rapat ya, padahal di GC. Sekarang GC tutup, alhamdulillah istri seneng kan. Bingung alasan. Makanya saya bilang sama teman-teman, bayangin ya, usahakan jangan kena corona. Kalau kita kena isolasi mandiri, bayangin HP dipegang istri 14 hari. Kayak gimana tuh? Ada pesan masuk dari si nenek, Susi, kabukaku istri. Ya saha. Aduh, mau fikir gering, isoman. Kan nggak sadar gitu kan. Lagi di rumah sakit, istri bunyi, dia dijawab, halo, ya ce, ya saha. Istrina, urang ge istri. Sedih, makanya harus sehat, rajin berjemur, jauhi. Makanya saya podcast nggak mau deket-deket. Ya. Sian katepa kumurfi. Oh iya. Ketepa goreng. Katepa kasepna atuh. Masa pengen ketepak. Rezekina. Oke, luar biasa Kang Bul ya. Alhamdulillah ya. Boleh minum dulu nggak? Oh, Ya. silakan. Nah, ini kita Ini minum dapat apa nih? Kayaknya seger ini. ini salah satu produk dari rekan kita, Om. Ini sudah produk orang Sukabumi juga, cuma diproduksinya di Bandung. Oh, tapi saya tertarik sebelum tahu isinya, botolnya ini seksi. Sengaja biar mata liar itu Luar kan biasa. sering mana gini. Ada lekukan pinggangnya. Kayak gitar Spanyol katanya. Keren. Bagus. Semoga bermanfaat minum ini. Alhamdulillah mereka mendukung kita dalam acara ini. Ya. Ya salah satu bentuk supportnya yang ngirimin airnya buat tamu katanya. Betul, karena kan seperti saya tuh tertarik sekali, makanya saya diundang dengan senang hati saya datang, walaupun udah malam, hujan. Karena apa? Semangat anak-anak muda ini harus dijaga. Yeah. Karena sesungguhnya masa depan kita tuh kan kita titipkan ke anak muda. Saya adalah bagian dari masa lalu. Apa yang akan saya ceritakan hanya kenangan dulu, waktu itu, saat itu. Sekarang kan saya udah dimasuk di fase istirahat, usia saya hampir 60 tahun. Fase males kalau saya bilang. Jadi anak saya kebetulan udah berkuliah ada 2 yang di Kanada, ada yang masih di Stan, ada yang baru lulus dari Singapura. Alhamdulillah. Jadi saya masuk satu masa di mana saya hanya mengenang masa lalu. Ya, jadi apapun yang saya dapatkan sekarang adalah kerja keras masa lalu. Jadi kalau anak saya bisa sekolah di luar negeri mungkin karena kerja keras saya pada masa lalu. Nah, tapi kan saya berhadapan dengan anak-anak muda yang hidup di masa sekarang, yang mereka bekerja untuk masa depan. Jadi masa depan kita di tangan anak-anak muda. Mungkin kami ini, saya ini udah generasi manula, mungkin nggak lolos seleksi pandemi nih. Ya, kena pandemi, langsung out, dikubur, COVID, ya misalnya. Tapi doakan saya panjang umur. Amin. Kalau saya panjang umur kan saya banyak cerita, banyak kenangan masa lalu. Tapi kalau anak-anak muda ini sedikit sekali yang terkena COVID dan meninggal. Kebanyakan kan punya penyakit bawaan, sudah usia tua, banyak dosa, gitu. Ya. Masih muda juga banyak dosa ditarik. Nah, kan ini kontrak habis. Bumi sedang mengadakan detoksinasi. Seleksi ulang. Saya ke Jakarta, jalan di Jalan Sudirman Tamrin, bersih udara, matahari kelihatan. Biasanya tertutup oleh polusi, jadi ada baiknya juga. Tapi jangan sering-sering ya Allah, jangan sering-sering. Saya kena PPKM aja, susah. Bingung cari alasan sama istri keluar rumah tuh alasannya apa? Sumpah. Ternyata itu saya itu asalnya. Iya, ini juga saya hadir di acara podcast ini merupakan alibi saya juga untuk keluar rumah. Ini didengar loh istri. Maaf, I love you. Jadi ini gara-gara Bung Widal terlalu kreatif. Jadi tapi kan saya jujur kan. Jadi kebongkar maksudnya gitu. Jadi cobalah undang-undang lagi yang lain teman-teman supaya dia keluar dari carangnya. Dekat istri tuh seneng loh. Pulang kantor ketemu istri. Betul. Atau saya kalau lagi Sukabumi ke Jakarta kan, ketemu istri lah, sehat ya. Jangan dibahas yang lain. Maksud saya gini, segala sesuatu kalau cukup itu enak.
Kalau ketemu anak ya sekali seminggu gitu atau sekali sore aja ketemu. Kalau 24 jam ketemu nggak enak juga. Eta deui. Gitu deh. Dan anak-anak sekarang kangen sama gurunya, kangen sama sekolah. Padahal dulu suruh sekolah nggak mau. Sekarang suruh di rumah. Bayangin saya sering lihat tetangga ya, kayak orang gila. Pakai seragam, upacara depan HP. Olahraga depan HP. Untung nggak ada pelajaran renang. Amun renang mawa HP kumaha. Renang depan HP. Oke, sedikit ke belakang Om. Om bisa ke Sukabumi itu gimana Om ceritanya? Rahasia. Harus tahu di sini kita buka. Soalnya kan Om Edi berada itu juga di Sukabumi ya cukup familiar ya. Di kota Sukabumi itu juga dan juga kabupaten juga. Karena saya sering berderma untuk anak yatim, Iya. piatu, yang muda dan cantik. Kan di Tunggu mata Allah sama. Tunggu penjelasannya. Di mata saya beda. Iya. Oh, ini ngomong-ngomong soal Sukabumi. Sukabumi. Ini cerita aneh. Soalnya kan we are Sukabumi. Saya cinta Sukabumi. Bahkan ibu saya dimakamkan di Sukabumi, di Ciandam. Waktu tahun 60 sekian. Anehnya, ayah saya pernah bertugas ke sini. Pada saat itu ada pemberantasan DI. Saya nggak tahu apa, saya nggak ngerti politik. Cuma saya pernah tinggal di Sukabumi sama ibu saya. Ibu saya kelepasan ngomong, enaknya Sukabumi, pengen menghabiskan waktu tua di Sukabumi. Akibatnya dikabulkan oleh Allah. Ibu saya menghabiskan masa tua di Sukabumi sampai wafat. Bu Haji wafat, dijalankan di Ciandam. Kalau saya kebetulan beruntung, kan keluarga saya banyak usaha. Jadi kan bukan salah saya kalau keluarga saya punya usaha. Dan ada waktu itu, ini cerita mertua ya. Jadi kalau cerita bapak sekarang cerita mertua lah. Mertua saya dapat peluang usaha di Sukabumi membangun aspal mixing plant. Jadi aspal mixing plant itu pabrik aspal dan ada pengolahan batu. Nah kebetulan punya tanah berapa puluh hektar di sana. Dulu untuk investasi. Terus bupatinya bilang, ini ada peluang untuk bikin karena Sukabumi ini salah satu kabupaten terluas di Indonesia. Ada 1.500 kilometer jalan yang bisa digarap. Bahkan mertua saya kontraktor jalan, pembangun jalan. Wah, jadi akhirnya datang ke sana. Saya baru pulang dari Australia. Daripada bayar karyawan mahal, lebih baik menantu aja kan, murah kan. Bisa direktur. Kan akhirnya hak milik. Ya, terus mungkin karena janji ibu saya pengen menghabiskan, saya jadi kesini. Saya kesini dapat beberapa proyek yang cukup. Yang terakhir saya kerjakan pembangunan jalan Ciletuh, pembangunan. Jadi kalau lewat Ciletuh bagus, saya ikut senang lah karena itu yang bangun jalan saya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Nah, jadi akhirnya kesini. Terus pertama kesini, kesan saya pertama, Sukabumi menyeramkan. Karena untuk istri saya. Oh. Karena garelis. Iya pertanyaan yang saya mau jawab. Bertanya itu. Garelis, kanan garis, kiri garelis. Saya nggak tahu lah, mungkin juga menyeramkan untuk saya karena pada karasep. Cuma kan yang merasakan itu hanya istri saya nggak merasa. Istri saya tahu dong, istri saya tuh senang cowok jelek, makanya nikah dengan saya. Kalau lihat Bro Mufti mungkin pikirannya berubah. Gila kalau lihat. Jadi Sukabumi itu kecelakaan buat saya yang menyenangkan. Jadi akhirnya saya di sini aktif di beberapa organisasi kepemudaan, saya jadi pembina ini, pembina itu. Ya asal ada anak muda, saya senang gitu. Sama orang tua juga senang juga. Senang menghindar. Orang tua manggil saya menghindar, tapi anak muda datang saya datang. Karena saya bingung kalau bicara masa lalu. Ya karena kalau orang seusia saya ini menjelang 60 mau bicara masa depan kan kuburan. Siun. Ya, mau dikubur di mana kan nggak mungkin. Kalau masih muda usia 30 ya. Nanti mau tinggal di mana? Ya kan? Mau anak mau kuliah di mana? Kamu mau bangun rumah di mana? Amun urang. 20 tahun lagi mau sieun paeh di mana? Dikubur di mana? Apa pesan dulu di San Diego Hill? Booking dulu amun urang paeh dikuburkan di dia kan? 30 juta mahal. Gitu. Jadi kalau kita
kayak reuni lah, umur 20 reuni kan cerita tentang sekolah di mana, ya kan? Umur 30, oh, anaknya berapa? Umur 40, usaha apa? Umur 50, Mau mati udah di punya mana? cucu belum? Umur 70, sakit lo apa? Obatnya apa? Untuk darah tinggi obatnya apa? Norvas. Saya juga pakai Norvas. Untuk asam urat apa? Jadi kita bicara obat. Terus cerita gini, situ udah meninggal. Apalagi dengan musim COVID, hampir tiap hari di grup alumni itu meninggal 3 minimal. Saya juga bingung. Saya takut pas saya baca ada nama saya, gue takut banget. Dan saya masih baca, berarti masih hidup. Enggak, takutnya kan kita mati nggak sadar. Ada orang mati sadar. Lu hari-hari lunasin utang kenapa? Lu besok mati, kan nggak ada, bro. Bayangin saya buka HP gini, pas saya lihat HP kok saya meninggal. Saya lihat gini semua pada datang, tapi saya tegur nggak jawab, kan bingung. Tinggal arwah doang. Luar biasa ini. Untung gua bawa charger. Coba kalau enggak gimana? Kan nggak bisa lihat HP. Jadi ngomong-ngomong saya menyenangkan nggak? Luar biasa lah. Sekarang ngomongnya sekarang. Iya. Tapi waktu saya bikin tiap pagi bangun jam 3 subuh, Iya. bikin sandwich 200 disetrika pakai roti, nggak seneng loh. Itu capek. Waktu itu kalau ditegur tuh, kuliah juga ngantuk. Orang bangun jam 6, gue bangun jam 3, kan siapin sarapan buat mereka. Giliran sampai kampus, saya jualan, mereka tinggal makan. Saya makan sisanya doang. Dagangan nggak laku dimakan. Sedih, waktu itu sedih banget. Tapi sesedih-sedihnya juga di depan Disneyland rumah saya, bro. Bercanda. Luar negeri, di luar negeri. Bercanda. Pernah lihat sih saya di foto-fotonya. Ini Om, ada nggak ya bukan kiat sih, tapi ujangan-ujangan menurut dari pengalaman Om untuk para entrepreneur muda di Sukabumi khususnya nih. Sukabumi potensinya besar. Itu yang saya melihat. Kenapa kami aja dari Jakarta mau pindah ke Sukabumi? Potensi budaya, ya, potensi kuliner, potensi wisata. Budaya dan wisata beda ya. Budaya, kuliner, wisata. Potensi alam, wisata dan alam juga beda. Itu Sukabumi amat mengagumkan. Contohnya Pelabuhan Ratu. Cuma kesananya susah. Terus ada lagi surfing yang terbaik. Di mana tuh? Cimaja, bagus. Kesana susah, hotel jelek. Problemnya begitu. Kayak itu kan peluang. Yang disebut dengan problem, buat kita peluang. Ya kan? Nah, bagaimana kita membangun wisata kuliner yang bagus? Semua kenal mochi. Pulang dari Sukabumi orang bawa mochi. Mochi cuma ada beberapa merek kan. Kayaknya itu peluang. Budaya Sunda itu amat sangat eksotis. Bayangkan kalau suku lain ya menyapa, "Bang, kemana saja kau?" Ya kan? Loh, kalau kemana bolak-balik mana orang ada gawean nih. Kita disapa begitu agak bingung juga. Tapi kalau disapa nona manis usia 18 sampai 20 tahun, "Ali akang ka mana wae? Meuni sono neng." Ini beda gitu. Budaya itu yang dipertahankan. Ya, jadi budaya Sunda itu amat unik. Tutur bahasa baik. Coba kalau dengar sinden menyanyikan lagu-lagu Sunda, itu kan budaya. Kenapa nggak kita kombinasikan bikin musik, bikin rap? Kita angkat budaya Sukabumi, budaya Sunda ini, bikin kaos, ya, bikin banyak sekali potensi budaya, wisata, alam, kuliner. 4 ini, brother, jadikan sebagai peluang. Karena kalau kita ngikut di Jakarta, beda alamnya. Secara geografis maupun demografis beda. Cilok, udah pernah bikin festival cilok? Belum. Festival mochi terbesar? Belum ada. Tahu Sukabumi mochi? Mochi aja, udah gitu aja. Berhenti sampai di sana, ya kan? Budaya Sukabumi yang lain kita gali. Di sini ada Kasepuhan, ada apa, banyak sekali. Tapi untuk mencapai ke sana jalanannya butut, hotelnya jelek. Nah, itu kan peluang sebenarnya. Maaf, saya teringat ini cerita. Pabrik Nike dulu tidak terkenal. Ya. Pabrik sepatu Nike, sepatu yang saya pakai Nike. Waktu itu tidak terkenal. Dia kirim orang ke Afrika untuk membuat pabrik sepatu di Afrika, karena
labor cost murah. Kenapa sepatu merek-merek bagus ada di Sukabumi? Karena cost produksinya rendah, labor cost rendah. Kita dikirim ke Sukabumi, dikirim lagi ke Amerika, balik lagi ke Sukabumi, dijual, kita beli. Pego. Tapi nggak bicara soal itu. Dikirimlah satu manajer terkenal namanya Stuart Johnson ke Afrika. Pulang, dia sedih. Pak, di sana ada lebih dari 500 juta orang di Afrika. Tidak pakai sepatu. Kita mau bikin pabrik sepatu. Mual payu. Amun cek Sunda begitu. Tapi pendiri Nike bilang gini, berarti peluang untuk membeli ada 500 juta sepatu. Ya. Ngerti nggak, my brother? Bagaimana melihat ancaman itu sebagai peluang? Akhirnya Nike menjadi brand terbesar. Dan orang itu bisa mengadaptasi. Namanya makanan kayak misalnya mie instan, itu apa produk asli Indonesia? Bukan kan? Tapi iklannya apa? Seleraku, selera Nusantara. Berarti apa? Dia ambil produk lain, dijadikan menjadi kearifan lokal. Nah sekarang kita ambil budaya lain, kayak internet, podcast, ini bukan budaya Indonesia, tapi kita ambil dengan kearifan lokal. Kenapa podcast dengan dimulai dengan good morning ladies and gentlemen, this is Murphy and we have a special guest. Kenapa nggak kita bikin podcast Sundaan? Pakai baju Sunda, tapi jangan lu bro, gadis yang cantik. Wilujeng sumping sadayana gitu. Nah seperti itu. Peluang bagaimana? Saya kurang, ini waktu kita pendek, kita tidak bisa bicara detail. Tapi bagaimana memanfaatkan peluang di kala pandemi dan bagaimana kita bisa mengangkat kearifan lokal. Bikinlah misalnya batik khas Sukabumi, kaos khas Sukabumi. Kayak di Jogja ada kaos apa merek tertentu yang lucu-lucuan, bobodoran gaya Jogja. Kenapa nggak dibikin bobodoran gaya Sukabumi? Modal sablon aja. Ya, kenapa nggak bikin kontes mochi? Lomba fotografi mochi kan belum ada. Contohnya, tahu es teler? Yeah. Es teler adalah es campur yang dikasih alpukat. Ya, waktu itu pendiri es teler, tahu STL 77 mengadakan kontes es teler sedunia. Yang menang siapa? Mertuanya. Udah menang, dianggap juara dunia kan? Dia bikin es teler 77, terkenal sampai sekarang. Nah, gua bikin kontes mochi sedunia. Mochi itu kan makanan dari Thailand juga, ada di China Korea juga ada, China ada kan, jadi kita jadikan kearifan lokal kan, walaupun bukan asli. Seperti merek mie instan yang saya katakan, bikinlah juara dunia. Nanti yang menang Murphy. Terus Murphy bikin waralaba, mochi Murphy. Juara dunia yang dari Jepang datang, dari Korea datang, semua eleh karena jurinya mertua lo. Misalnya, peluang usaha, banyak peluang usaha. Jadi anggap seperti katakan tadi, sekarang jadi layanan antar, layanan menu insoman, layanan beli vitamin. Ya, jadi di lingkungan keluarga aja, siapa yang mau beli sayur, Master ke Murphy, nanti lo tinggal ke pasar kan? Ada nggak pasar? Pasar apa yang biasa tuh? Anak-anak Widal tuh? Pasar Gudang, Pasundan. Pasar Pasundan. Ya kan, sana. Jadi kalian yang belanja bawa pulang, walaupun dikasih 100.000 beli ayam, ayamnya ngambil gratis. Misalnya seperti itu, peluang. Jadi bagaimana kita melihat ancaman itu sebagai peluang. Karena kalau kita main di sektor yang udah jenuh, ya susah. Sekarang sini udah ada taksi belum? Belum ada. Layanan wisata belum ada. Layanan budaya belum ada. Tur spesial kuliner udah ada belum? Coba tolong jawab saya. Nggak ada kan? Tur virtual secara kuliner juga belum ada. Nanti suatu saat pandemi nanti menurun, bangunlah satu jarangan tur spesial lihat lokasi budaya di Sukabumi, tur spesial kuliner Sukabumi, tur spesial Mojang Sukabumi. Itu dia. Artinya yang datang perempuan, yang nyambut perempuan, kita bicara soal batik, soal merangkai bunga, soal mochi, memasak gitu loh. Intinya untuk Sukabumi juga kan.
suka itu saya kalau rencana meninggal saya meninggal di Sukabumi, tapi dalam nggak waktu dekat ya. Enggak. Saya udah pesan kafling juga di Ciandam kayaknya. Jadi penghuni Ciandam. Jadi kalau ada yang tanya, "Ibu di mana?" "Ciandam sekarang." "Oh, di mana?" "Di Ciandam." "Mau ketemu?" "Mangga we, sok we." Bawa bunga sama air. Yang kuburan. Aduh Om, sungguh sangat menarik, banyak wawasan, banyak pengetahuan. Saya menarik karena punya tangan, bro. Kalau pakai kaki mendorong. Menjejak. Sungguh sangat menarik, tapi waktu kita Honor sudah- bagaimana nih honor? Honor aman lah. Nanti Ya. TF aja Om, nomor Karena rekeningnya istri saya silakan. berangkat ditanya, "Bawa honor nggak?" "Bawa," saya bilang. Doa. Anyway, Yep. saya akhir kata saya mengucapkan terima kasih buat Ya. Widal Community, buat teman-teman semua, sekaligus juga saya ucapkan selamat ulang tahun Ya, yang ke-18 untuk Ya. Widal Community, karena saya melihat Widal Community ini salah satu komunitas pionir untuk kreativitas anak-anak di Sukabumi. Amin. Jadi saya ucapkan salut, saya respect sekali with all my heart. Semoga Widal Community makin keren, makin sukses, dan bisa memanfaatkan semua peluang di tengah ancaman ini untuk menjadi individu, pribadi, ataupun komunitas yang berhasil. Amin ya. Amin. Ya Ya Allah, Allah, ya amin. Kabeh dulur. Amin dulu. Luar biasa ini. Pada Widal, Yep. begitulah obrolan kita dengan Om Edi, begitu banyak ilmu yang kita dapatkan. Intinya jangan terpuruk oleh keadaan, manfaatkan keadaan, Yep. jadikan suatu ancaman untuk menjadi peluang. Begitulah kata Om Edi. Keren. Ya. Tepuk tangan untuk Semoga Bro Mul, Bro Murphy. I love you full. tapi sebelum ditutup, biasa ini para teman setia kita ingin disapa ya. Kita ini silakan co-host. Yup. Untuk terima kasih juga untuk Butik Ban, ya, toko butik ban terlengkap di Sukabumi dengan kualitas premium beralamat di Jalan Cisaat nomor 28 Sukabumi. Dan juga di sini ada ininya Butik Ban the best quality tires. Luar biasa. Tires itu eta naon tires? Ban, Tires. tires. Jangan dibilang tires. 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 Nih, tema. Nah, sering. Biasa. Ya. Ini Eta. Pak, yang Terus keduanya- langsung semua. Harus semuanya silakan. Saya bantuin lah. Oh, siap. Wah, ini mau spesial. Ya, ini Pak, silakan. Karena saya mantan penyiar, waktu berbicara soal produk, Nah, ini. suara saya beda, bro. Waktu di sama Tadi CNN beda. itu ya, CNN. Beda. Jadi terima kasih untuk tadi Butik Ban yang mengatakan bahwa Butik Ban the best quality tires, dan juga untuk air mineral Mutiaro, keren. Minuman reversi osmosis murni tanpa zat padat terlarut, keren. Yang ketiga, untuk Citra Askanidia menyediakan berbagai furniture rumah Anda dengan harga yang bersaing. Alamat toko cari aja di Jalan Pelabuhan 2, Ruko 3. Siap. Pasti. Terus ini lagi buat teman-teman yang mau mobilnya suaranya keren, jangan lupa mampir ke GM Car Audio. Nomor teleponnya 08 titik. Tapi keren banget. Pokoknya di Sukabumi cari aja GM Car Audio. Terus yang suka ikan cupang, boleh tuh main-main ke Hamo Sena Beta di Jalan Benteng Kidul, Gang Mangga depan SMP Negeri 7, cari aja. Dan yang terakhir ini, kalau seneng bakso yang bisa lompat, bakso Kangguru yang paling keren. Kangguru ini pasti yang punya Akang Guru. Ya, kan Betul guru. sekali. Mantan Ya guru. kan, mantan guru. Mantan guru. Jadi kenikmatan yang menelurmu. Waduh. Dengan menu spesial andalan bakso urat, bakso ranjau, bakso telur, bakso mercon, bakso urat jumbo, bakso Kangguru. Nah, ini bakso Kangguru ini carinya di mana nih? Yang kerabat. Jangan keramat. Jalan Keramat. Jadi teman-teman jangan lupa. Jadi sekian dulu, saya Edi Pribadi, Prambors 057, I love you all. Mantap. Kalau ini suara-suara ini waktu kita ke bandara ini suaranya.
Oh, eta non secara Jadi kalau saya lagi ngomong kan cempreng. Tapi kalau udah mau jadi penyiar, jeung bass. suaranya ngebas. Wih. Terus lagunya kalau mau malam kan tutup siaran jam dulu. Good night my love, pleasant dream, sweet of my Suara love, ini yang ada video klip itu ya? and tomorrow's mean. Aku. Nanti kita bahas di tripod. Oke, siap, Nanti kita teman-teman. bahas tuh di tripod ya. Mantap, mantap. Mantap. Terima kasih Oke, semuanya. terima ya. kasih. Baraya, acara ini terselenggara oleh Widal Group Company yang terdiri dari GRT Variasi, BCC Management, TR Record, dan Lucky Kamera. Butuh Lucky, ingat butuh Lucky. Butuh kamera, ingat Lucky Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal.